Perkenalkan, nama saya Grace Tampu Bolon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak adalah salah satu cara perusahaan menanamkan uangnya untuk tujuan jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Investasi ini dilakukan bukan untuk dijual atau dicairkan dalam waktu dekat, tetapi untuk mendapatkan keuntungan di masa depan seperti dividen, bunga, ataupun bahkan berpengaruh terhadap perusahaan lain. Jenis-jenis investasi jangka panjang yang biasa dilakukan perusahaan yaitu yang pertama investasi saham, yang kedua investasi obligasi, yang ketiga investasi properti, yang keempat investasi dalam entitas anak atau perusahaan asosiasi, yang kelima investasi lain-lain seperti dana pensiun, surat berharga jangka panjang, emas atau logam mulia, dan investasi dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya yaitu cara mencatat, mengukur, dan melaporkan investasi jangka panjang dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengakuan awal. Saat pertama kali perusahaan melakukan investasi, pencatatan dilakukan berdasarkan biaya perolehan yaitu cost, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya ini mencakup harga beli, biaya transaksi, dan biaya lainnya yang terkait langsung dengan investasi. Yang kedua yaitu metode pencatatan investasi saham. Metode pencatatan yang digunakan yaitu metode biaya atau cost method, metode ekuitas, dan konsolidasi. Yang ketiga, pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah dicatat, investasi jangka panjang bisa dinilai kembali sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku. Beberapa investasi bisa dinilai dengan nilai wajar, terutama untuk instrumen keuangan seperti saham dan obligasi yang aktif diperdagangkan. Yang selanjutnya yaitu penyajian di laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca, investasi jangka panjang biasanya disajikan dalam kelompok aset tidak lancar, tepatnya di bagian investasi jangka panjang atau investasi pada entitas lain. Kendala atau masalah yang mungkin muncul dalam pencatatan investasi jangka panjang. Yang pertama, menentukan metode pencatatan yang tepat. Apakah menggunakan metode biaya atau ekuitas ataupun konsolidasi. Ini tergantung pada seberapa besar kepemilikan dan pengaruh perusahaan terhadap entitas yang diinvestasikan. Yang kedua, perubahan nilai investasi yang tidak stabil. Nilai saham dan obligasi yang diperdagangkan bisa naik turun setiap saat. Kalau perusahaan memilih untuk mencatat dengan metode nilai wajar, maka setiap akhir periode harus ada penyesuaian berdasarkan harga pasar terbaru. Ini bisa membuat laporan keuangan menjadi fluktuatif dan membingungkan jika tidak dijelaskan dengan baik di catatan laporan keuangan. Selanjutnya, penurunan nilai investasi. Masalah lain ketika nilai investasi turun secara permanen. Perusahaan harus mengevaluasi apakah nilai investasi sudah tidak bisa dipulihkan lagi atau masih bisa bersifat sementara. Jika nilai investasi tidak bisa dipulihkan kembali, maka harus diakui kerugian. Hal tersebut sangatlah subjektif dan memerlukan penilaian profesional. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam mengakses informasi dari entitas yang diinvestasikan, terutama untuk investasi pada perusahaan, asosiasi, dan entitas anak. Perusahaan induk sering mengalami kesulitan mendapatkan laporan keuangan yang tepat waktu dan lengkap dari pihak yang diinvestasikan. Hal ini membuat pencatatan menggunakan metode ekuitas atau konsolidasi menjadi terhambat. Selanjutnya yaitu masalah konversi nilai tukar jika investasi di luar negeri. Kalau investasi dilakukan di perusahaan luar negeri, maka akan muncul tantangan tambahan, yaitu nilai tukar. Ketika mencatat atau mengonsolidasikan laporan, perusahaan harus mengonversi nilai mata uang asing ke dalam rupiah. Nilai tukar yang berubah-ubah bisa mempengaruhi hasil pelaporan. Dapat disimpulkan, investasi jangka panjang penting untuk pendapatan dan keuangan perusahaan di masa depan. Bentuknya beragam, seperti saham, obligasi, properti kepemilikan lain. Dipilih sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Pencatatannya harus teliti sesuai tingkat pengaruh perusahaan menggunakan metode biaya, ekuitas, ataupun konsolidasi. Tantangannya meliputi perubahan nilai, penurunan nilai, dan keterlambatan informasi.
Pengelolaan yang baik sesuai standar akuntansi penting agar perusahaan untung dan laporan keuangan akurat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan materi mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.